Nah, preface, kata pengantar. Pernah membaca koran sebelumnya kan? Jadi sudah bisa melihat contoh yang autentik atau yang nyata. Kalau belum, nanti besok beli koran terus dilihat. Oke? Nah, sekarang kita materi modul 5 kebetulan sangat singkat ya. Hanya bagaimana mereview buku atau bagaimana cara memilih dari sebelum kita membeli atau membaca suatu buku, sehingga kita memiliki gambaran apakah buku tersebut yang kita butuhkan atau tidak, yang kita butuhkan untuk membaca atau sesuaikah dengan minat kita membaca untuk buku tersebut, seperti itu ya. Nah, sekarang kita ke modul 6, modul 6, anticipating. Masih berhubungan dengan modul yang sebelumnya, yaitu tentang bagaimana memprediksikan tema sebelum membaca. Contohnya seperti yang di sini. Sebelum kita membaca suatu teks atau buku atau koran, ketika kita melihat judul, kita lihat misalnya di sini Muhammad Ali. Nah, sebelum kita membaca, kita harus ada pertanyaan dalam diri kita yang bisa membimbing kita untuk mengetahui isi dari teks atau bacaan. Misalkan ketika kita membaca Muhammad Ali, kita akan mempunyai beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan tersebut akhirnya membimbing kita untuk mencari jawaban dari teks sehingga kita mengerti. Yaitu pertama, misalkan kita bertanya, siapakah dia? Who is he? Kemudian, what do you know about him? What does he do? Coba sebelum kita baca, siapakah Muhammad Ali? Ada yang tahu? Betul. Jadi, siapakah dia? Dia adalah Muhammad Ali. Dan what do you know about him? Apa yang kamu tahu tentang dia? What does he do? Ya, dia pekerjaannya adalah sebagai atlet tinju, ya kan? Boxing. Oke. So, menurut semuanya kira-kira dia petinju yang seperti apa? Apakah dia lemah? Apakah dia petinju yang kuat atau hebat, sedang sering memenangkan juara atau apa gitu? Ya, World Boxing. Nah, dia seorang petinju yang hebat. Nah, mari kita baca sama-sama paragrafnya, yaitu Muhammad Ali. He is still one of the most recognizable men on earth. And decades after he burst upon the scene as a gold medal winner at 1960 Olympics in Rome, Italy, Muhammad Ali remains a magical figure known and loved throughout the world. Di sini kita akhirnya bisa menjawab pertanyaan yang sebelumnya kita ajukan, yaitu dia adalah orang yang paling dikenal dan satu dekade setelah dia memenangkan medali emas pada tahun 1960 pada kejuaraan Olimpik di Italia, Roma, Muhammad Ali dikenal sebagai seorang figur atau seorang public figure yang dicintai di seluruh dunia. Ya, betul, dia hebat, sering memenangkan juara. Nah, kemudian yang paragraf yang kedua, Ali brought unprecedented speed and grace to his sport, and his charms and wit changed forever what we expect a champion to be. His accomplishments in the ring were the stuff of legends.
yaitu Fights with Sonny Liston, where he proclaimed himself as the greatest and proved he was, 3 epic wars with Joe Frazier's the stunning victory over George Foreman in Zaire, and dethroning Leon Spinks to become heavyweight champion for an unprecedented 3rd times. But there was always far more to Muhammad Ali than what took place in a boxing rings. Jadi dia mengalahkan beberapa orang yang disebut the greatest atau yang terhebat atau lawan yang tangguh, heavyweight. Nah, heavy di sini bukan berarti dia berat badannya besar ya, tapi heavyweight adalah tangguh seperti itu. Nah, sampai di sini mengerti bagaimana memprediksi bacaan sebelum kita membaca. Apa suara saya jelas? Oke. Kita lanjut ya. Nah, yang pertama tadi kita membuat pertanyaan-pertanyaan sendiri yang membimbing kita untuk mencari jawaban dalam teks dengan cara bertanya seperti itu. Nah, yang kedua kegiatannya adalah dengan membuat satu pernyataan benar atau salah, sehingga akhirnya kita mendapat jawaban yang tepat atau benar dari bacaan tersebut di sini. Nah, contohnya sebelum kita mengetahui tentang Taj Mahal, mari kita melakukan latihan yang di sampingnya, yaitu before you read story about Taj Mahal, identify the following statements whether it is true or false by circling the letter, gitu kan. Sebelum kita membaca materi tentang Taj Mahal atau cerita tentang Taj Mahal, mari kita mengidentifikasi pernyataan di bawah ini, apakah ini benar atau salah, dengan melingkarkan atau memberi lingkaran pada jawaban yang benar. Oke? Yang pertama, Taj Mahal is located in the city of Agra, Pakistan. Benar atau salah? Seharusnya di mana? Ya, harusnya di India. Kemudian yang kedua, it is a museum, a burial place. Apakah ini benar? Suatu makam? Nanti kita bisa lihat jawaban yang sebenarnya dari tulisan. Kemudian yang ketiga, it was built from 1623 to 1645. Apakah benar atau salah? Nah, yang keempat, it was presented by Shah Jahan for his lovely daughter Ajmun Banu Begun. Gimana cara bacanya ya? Ya, gitu deh. Ya, salah. Seharusnya untuk siapa? Ya, untuk his wife. Kemudian Taj Mahal is well decorated and surrounded by beautiful garden.
Betul atau salah? True or false? True. Shah Jahan was also buried there. Shah Jahan juga dikuburkan di sana. Betul. Oke, sekarang kita baca tentang Taj Mahal. Before it became the names of one of the world's most famous beautiful buildings, Taj Mahal was the names of a woman. Nah, jadi benar ya kalau misalnya ini adalah nama seorang wanita. She was Arjuman Banu Begum. Begum is a title for a Muslim woman of high social rank. Jadi Begum atau Bigam seperti itu adalah title atau gelar bagi seorang wanita bangsawan. Kalau di Indonesia, di Jawa biasanya dipakai Raden Ayu seperti itu. Kalau misalnya di Sumatera, mungkin di Aceh ada kalau yang perempuan pakainya cut seperti itu. Gelar kebangsawanan wanita. Nah, kemudian selanjutnya, the favorite wife of Shah